Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai lagi sesi tanya jawab. Kali ini kita tetapkan waktu kita adalah sampai jam 5 ya, pukul 17. Jadi kita minta bapak-bapak yang ingin bertanya silakan angkat tangan dulu. Ya, bapak yang di belakang dulu. Ya. Silakan teman-teman panitia, mic-nya tolong dibantu. Berdiri dulu Pak, biar kelihatan. Tolong dibantu mic-nya Pak. Ada mic di atas meja. Ya, tolong Pak. Itu mic-nya Pak. Silakan Pak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus, Ustaz. Mau bertanya, Ustaz. Saya ada beli tanah dan itu sudah dalam perjanjian di notaris. Dalam waktu berjalan, saya mau menyelesaikan surat-suratnya, ternyata di dalam tanah itu ada dimiliki orang lain. Jadi setelah kami urus, alhamdulillah sudah selesai. Dan saya akan melunasi tanah tersebut, si penjual tanah tersebut minta harga, bukan harga yang di awal, tapi dengan harga yang terbaru. Apakah kami mengikuti harga yang terbaru atau harga yang sudah diperjanjikan di notaris, Ustaz? Harga di notaris. Yang di notaris, Ustaz. Ya. Sekian, terima kasih. Harga Assalamualaikum notaris, warahmatullahi ya, alhamdulillah. Enak begini, bagus. Siapkan jawaban langsung, tinggal saya pilih A, B, C-nya. Makasih Pak. Silakan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang pakai cadar. Ada mic di belakang itu Bu. Ini Bu yang di depan Bu. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz mau bertanya. Di Al-Fadl ini kan ada pembiayaan rumah dan mobil ya. Kalau misalnya kita ingin mengkredit mobil, walaupun kita sudah itu memang mirip-mirip harga leasing, tapi setidaknya kalau di leasing itu kan dapat dosa. Kalau di yang syar'i kan dapat berkahnya. Nah, cuma kalau seandainya kita bisa melunasi lebih cepat dibandingkan perjanjian sebelumnya, misalnya 5 tahun, kita lunasi dalam 3 tahun, boleh nggak kita bikin perjanjian minta dikurangi pembiayaannya atau sisa hutangnya, gitu? Secara syar'i, kalau pihak kedua setuju nggak ada masalah. Kalau pihak kedua tidak setuju, tetap Anda bayar harga awal, kan sudah sepakat. Kira-kira kalau di Al-Fadlnya sendiri, Kalau dibuat dari awal, ketika maju sekian angsuran, berkurang dipotong sekian persen, harga menjadi tidak jelas dan mengandung unsur gharar dan haram serta riba. Dan saya kira tidak ada klausul ini di BNI Syariah. Tahu saya tidak ada. Yang ada, ya kenapa, dari mana gharar dan ribanya? Karena harga tidak jelas. Karena berarti setiap maju 1 bulan dipotong 1% dari harga. Paham? Bisa jadi ketika awal akad Anda mungkin bisa maju 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dan seterusnya. Ya atau tidak? Sekarang akad jelas harganya berapa? Tidak. Kemungkinan dia maju sebulan, lain harganya. Kemungkinan maju 3 bulan, lain harganya, dan seterusnya. Maka ini tidak boleh. Yang boleh pada saat Anda akan ingin melunasi, maju, kalau di bank riba dikenakan penalti, iya atau tidak? Kenapa dikenakan penalti? Karena kesempatan Anda terlambat menjadi hilang. Dia pada saat terlambat dia dapat pertambahan atau tidak?
Ya. Ya, denda. Sekarang hilang kesempatan ribanya, kata dia bayar di depan. Kurang ajarnya mereka. Harusnya kan kalau di cash lebih cepat, lebih murah, dia malah dikenakan penalti. Paham? Tapi setahu saya kalau di bank syariah bagaimana Pak? Saya ingin lunasin sekarang, masih ada 5 tahun lagi, pada tahun kedua saya punya cash. Apa yang akan Bapak berikan? Kalau yang sudah berjalan itu adalah kami memberikan mukosah keringanan kepada nasabah yang melunasi sebelum Ya, jatuh pada tempo. saat itu dilakukan penghitungan ulang dan harga ulang dan ada kekurangan, begitu kan, kurang Ya, harga. keringan. Ini masuk akal. Kalau yang Bang Riba jelas nggak masuk akal dia. Akal dia masuk, tapi akal kita nggak masuk. Allah ya barik fiik. Oke, jelas Bu ya? Dipotong insya Allah, tapi pada waktu itu disepakati. Paham Ibu? Sehingga tidak terjadi harga yang tidak jelas tadi. Oke, paham. Cuma saya pengen lebih jelas aja dari Elang Elangnya, apakah ada yang seperti itu? Ya, kalau di Alfadel Store, ya Alfadel Store dulu kita saat ini akadnya jelas jual beli murni, jadi jual beli. Jadi harga itu sudah kita tentukan. Soal nanti kalau Ibu melunasi lebih cepat, kemudian kami memberikan potongan, itu tidak diperjanjikan. Kalau lagi baik mungkin kita kasih Bu. Maunya baik aja. Tapi intinya berapa hutang Ibu itulah kewajiban Ibu. Tapi tidak akan pernah kami perjanjikan. Ya Bu ya, paham ya? Paham. Ya, baik mungkin ke Ikhwan. Bapak yang sudah berdiri. Ya. Semua berdiri. Ya, Bapak, ya. Sebutkan nama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Syahril Ramli. Saya ingin menanyakan pertama, kalau kita mengkredit lalu bagian kredit itu meletakkan harga. Apabila uang mukanya besar, ansuran kecil, harga penjualannya kecil. Tapi kalau DP-nya itu kecil, ansuran besar, maka penjualannya besar. Itu apakah boleh? Ya. Satu, yang kedua, Paham saya apa itu? Saya paham, Ustaz. Ada nanti terus. yang kedua, kita membeli tanah dalam waktu 3 bulan kemudian, itu harganya melebihi dari 3/4 tadi ya. Itu apakah boleh? Tadi kalau Pak Ustadz mengatakan tidak boleh dari sepertiga. Ternyata 3 bulan kemudian kita jual lebih dari sepertiga. Karena harga tanah ini kan tidak ada pasarannya. Kok nggak ada pasaran? Pasti ada. Dan terus. Yang ketiga, Mungkin boleh dua, Pak ya. yang Karena yang lain masih banyak yang bertanya juga. satu lagi. Yang ketiga, apakah kita boleh menjual barang yang bukan milik kita, tetapi kita ikut meletakkan harga? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama ini mungkin seperti semacam penawaran, Ustaz. Jadi kita, contoh Alfadel Store, kalau Bapak mau beli barang ini, DP 1 juta, cicilannya nanti 1 tahun 100.000. Tapi kalau DP-nya 1 tahun 100.000, per bulannya 100.000 atau 1 tahun? Iya, per bulannya 100.000 Sampai selama 1 akhir tahun. tahun. Iya. Tapi kalau DP-nya lebih besar, cicilannya menjadi lebih kecil. Maksudnya? Jadi besarnya DP itu mempengaruhi jumlah cicilan. Jadi kalau semakin besar DP-nya, semakin kecil cicilannya. Kalau semakin kecil cicilannya, besar DP-nya. Jadi ini ada beberapa pilihan penawaran harga, Ustaz. Ini boleh nggak? Penawaran harga belum disepakati mana yang Ya, belum. boleh. Boleh, Ustaz ya? Boleh. Ya. Pertanyaan kedua, jika harga tanah tadi dijual lebih besar dari sepertiga, jadi 3/4 dari harga pasar. Tapi ini selama Setelah 3 hari, Ya. harga pasar hari ini dengan harga pasar 3 hari ke depan berbeda atau tidak berarti? Berbeda, karena satu dan hal. Umpamanya langsung besok diumumkan oleh Presiden akan dibuat jalan tol di depan jalan situ, di dekat rumah. Otomatis dalam 3 hari tadi kenaikan harga bisa 1000%, ya atau tidak? Berarti harga pasar
3 hari yang lalu dengan harga pasar sekarang berubah atau tidak? Paham Bapak? Boleh atau tidak? Boleh sekali, Masya Allah. Tapi kalau Anda tetap dengan harga 3 hari yang lalu, bagus juga, saya beli duluan sebelum yang lain. Beritahu saya Pak nanti Pak ya. Ya, kemudian yang ketiga tentang menjual barang yang bukan miliknya. Nah ini Maksudnya apa? contohnya seperti apa Pak ya? Maklar Pak? Makelar boleh karena sudah diwakilkan dan diizinkan, tolong kamu jualkan, cari pembeli. Boleh. Dalam bentuk makelar, bentuk yang boleh adalah bi hadha syai' bi kadza fama zada an kadza wa kadza fa huwa lak. Ini kata Ibnu Abbas. Bentuk akad pertama dia mengatakan, nih dari saya 1 miliar. Juallah berapa terjual olehmu. Terjual oleh dia 1,3, dapat dia 300 juta. Terjual oleh dia 1,1, dapat dia 100 juta dan seterusnya. Ini boleh. Jelas? Boleh juga dia mengatakan jual 1 miliar, kamu dapat 5%. Kalau dia mengatakan demikian, dijual dia terjual 1,1, ya, untuk dia tetap 5% dan 1 miliar. Siapa yang nyuruh jual lebih? Kalau ada kelebihannya berarti bukan milik Anda, milik yang punya tanah. Karena Anda nggak ada modal. Paham? Boleh ini. Ada yang nggak bolehnya tadi jelas. Sedikit Ustaz, alasan bolehnya kita menjual barang orang yang bukan milik kita, tetapi kita melebihi harganya, itu alasannya Ustaz? Kan tidak boleh, saya bilang tadi. Dia sepakati jual 1 miliar. Anda jual 1,1. Anda sudah dapat 5%, 50 juta. Sisanya buat saya, bukan buat Anda. Kan tanah milik saya, modal saya, bukan modal Anda. Dan sudah sepakat kita. Siapa yang nyuruh jual 1,1? Ya agar Ustaz, gede aja untungnya. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi Anda tidak saya kasih 1 sen pun. Buat Anda sudah tadi 5%, 50 juta. Dapat pahala dari Allah, iya insya Allah. Tapi dapat rupiah tambahan dari saya, tidak. Ya. Cukup jelas ya. Ya ibu-ibu lagi gantian. Ya ibu silakan, yang duluan tadi. Ya, terima kasih Ustadz. Nama saya Wiwi dari Bangkinang. Masya Allah Bu Wiwi, silakan. Ya, begini Ustadz, Alhamdulillah saya memiliki usaha kecil-kecilan, Masya Allah. usaha jual beli secara khusus secara kredit. Apa? Dan jual beli secara kredit khusus secara Saja, kredit. tidak jual beli tunai. Tidak Ustadz. Masya Allah. Sama dengan ini, contoh dia. Iya, tapi Bagus. Lebih dulu skala ibu tahu kecil, dia. Ustadz. Kalau ibu lebih dulu dia bayar royalti ke ibu. Baik Ustadz, sejauh ini masih saya kelola sendiri. Jadi mohon dikoreksi apabila dalam teknis jual beli saya ini menyalahi syariat. Jadi begini Ustadz, Ada SOP tertulis? ada regulasi yang saya buat. Apa? Regulasi peraturan. Ada. Kirim nanti ke ke Pak Wid. Apa di alamatnya Dik? Apa alamat emailnya? info@erwanditarmizi.com. info@erwanditarmizi.com. Baik, terima kasih Ustaz. info@erwanditarmizi.com. Jelas? Gak bisa Yes, saya jelaskan ya. di sini karena mungkin ibu lupa nyampaikan dan segala macam. Dan kalaupun ibu jelaskan terlalu panjang. Iya. Baik. Jadi Ustaz, bolehkah saya bertanya beberapa hal atau bagaimana? Nggak tahu saya. Kalau yang ingin tadi sesuai syariat atau tidak, kirimkan regulasinya ke beliau. Ini hanya ada beberapa saja Ustaz, 2 saja, boleh ya? Begini Satu pertanyaan dulu coba. Satu pertanyaan boleh. Jadi begini, saya tinggal di Bangkinang, sedangkan yang membeli barang itu ada di Pekanbaru atau mungkin di Palembang atau di Jakarta. Karena jauhnya jarak, jadi saya hanya mengirimkan uang Ke ke yang mau beli barang kepada saya. ibu Misalnya berarti gini, yang ibu kasih ke dia uang. iya harganya sudah jelas. Dibayar dia Seandainya- nanti berlebih Bukan. uang. Jadi begini Ustadz, harganya sudah Yang ibu kasih ke dia uang atau barang? uang Ustadz, Dah, nanti ibu terima dari dari dia uang atau barang barang dulu. Barangnya itu Ibu kasih ke dia uang atau barang? Uang. Ustadz. Nanti dia bayar ke ibu uang berlebih, ya atau tidak? Iya, kalau Riba. setelah itu. Oh begitu ya. Nah, iya.
Baik. Makanya saya kan tulis ke dia Makanya, nanti diperbaiki. Baik. Gratis insya Allah, gratisin. Boleh satu lagi Ustadz. Apakah barang gratis yang satu lagi. diperjualbelikan itu boleh dijadikan jaminan Ustadz? Boleh, jangan Boleh, ya? dengarkan kata orang HTI dia nggak ngerti ilmu fikih muamalat. Baik, Suruh oke. dia belajar S1, S2, S3 dulu ke Saudi Arabia, dapat nilai mumtaz, baru boleh dia ngomong. Terima kasih Ustadz. Boleh barik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Saya alhamdulillah S1 nilai S2 nilai saya 4,5 skala 5. S3 nilai saya 4,89 skala 5. Kalau dia bisa dapat nilai segitu dan menguasai fikih muamalat, baru dia boleh ngomong. Mereka yang berpendapat, tidak ada pendapat ulama Islam yang mengatakan barang yang dibeli tidak boleh dijadikan sebagai barang jaminan. Semuanya mengatakan boleh. Ibnu Qayyim menjelaskan ini, membantahnya di dalam buku beliau I'lamul Muwaqqi'in. Dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Fadhal. Ya. Ya. Silakan yang paling belakang. Yang paling belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Kennedy, Pak Ustadz. Apa? Kennedy, Pak. Kennedy. Ya. Masya Allah. Simpel aja, Pak Ustadz. Ini masalah kredit mobil. Secara syar'i prosedurnya bagaimana, Pak Ustadz? Ini kita mau kreditkan baru, Pak Ustadz, bukan bekas. Anda mau beli atau mau jual? Kita beli, jual ke orang lain gitu. Beli, jual ke orang lain. Ya. Itu pertama, Pak Ustadz. Yang kedua, apakah boleh kita mengkreditkan tiket gitu, Pak Ustadz? Hah? Contoh, teman ada mau beli tiket tapi bisa kredit gitu. Dia mau kredit tiket. Ya. Tiket pesawat. Ya, tiket pesawat atau tiket. Yang mobil coba jelaskan skemanya deh. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dengan kita Pak, Dengan kita sudah saya lihat akadnya dan sudah standar menurut saya. Tapi kalau salah nanti saya coret lagi dia. Coba kita uji dia dulu. ya, untuk sementara Pak, Lang Property kita hanya jual mobil baru. Ya, mobil baru. Kenapa kita belum melayani yang bekas? Karena kita belum melihat risikonya yang sangat tinggi dan prosesnya agak rumit. Jadi kalau Bapak menginginkan mobil, nanti kita akan proses dulu dokumen Bapak, ya. Kita proses dokumennya, kelengkapan administrasinya, kemudian layak atau tidak Bapak untuk membelikan mobil itu sesuai dengan penghasilan yang Bapak miliki. Nah, ini nanti akan kita teruskan kepada Bank Syariah. Kemudian setelah ini di-approve oleh Bank Syariah sesuai dengan harga yang sudah kita tawarkan dan Bapak setujui, maka nanti Bank Syariah akan membeli Tanpa bayar DP dulu? tanpa bayar DP. Bank Syariah, Risiko di tangan Anda? ya, Ya. Ternyata dia nggak jadi beli kan nggak ada DP berarti nggak terikat kan? ya, Ternyata nanti sudah dibeli dia nggak jadi beli nggak ada masalah. nggak ada masalah. Oh iya berani mereka. Ini betul tukang dagang. Terus. Tapi kita ada MOU juga dengan dealer berarti ya. Jadi kita terserah sedang- Anda. Alhamdulillah itu ketemu cara dengan dealer. mengurangi risiko. Ya. Jadi risiko itu kita mitigasi di dealer. Jadi kita beli dulu dari dealer, kemudian mobil ini dikeluarkan dulu dari showroomnya dealer, baru kita akad bahwa mobil ini memang benar-benar sudah dikuasai oleh Bank Syariah. Sudah dibeli, kemudian nanti dimiliki, baru kemudian dijual kepada Bapak dengan Bapak Tidak tunai, bayar DP. Bayar DP. Terlambat tidak ada denda. tidak ada denda. Alhamdulillah cukup. Seperti itu Pak. Ya, mungkin cukup menjawab Pak ya. Untuk ininya Pak Ustadz, untuk fakturnya itu atas nama kita atau atas nama yang mau beli itu Pak Ustadz? Faktur apa? Faktur mobil itu untuk nama STNK-nya, kemudian BPKB maksud Bapak iya, ya? iya, iya, Mereka betul. beli tadi kosong. Nanti kan Anda beli berarti atas nama Anda. Masa pakai nama dia? Pakai nama dia atau pakai nama Anda? Ya, nama pembeli Pak. Mau beli Anda yang mau beli kan? Jadi ini masalah administratif Pak. Kalau kita balik namakan dulu ke Bank Syariah, kemudian Bapak nanti akan kena 2 kali. Nanti Harganya ngomong lebih lagi tinggi. mahal katanya. Mahal lagi Pak. Anda yang minta balik nama dulu berarti mahal, tanggung balik nama sendiri. Oke Pak Ustadz, mengerti Pak Ustadz. Kalau paham. Paham ya, Mas. Baik. Ibu-ibu masih ada? Kayaknya cuma tinggal 1. Ya, silakan. Yang Bu. tiket tadi Pak Ustadz, yang tiket Oh, tiket. Jual beli kredit tiket pesawat, Ustaz. Ada di Fadal Store? Tidak, Ustaz. Tidak ada ya udah. Nggak ada dia produknya. Anda mau bisnis ini, boleh saingi dia. Caranya Anda beli dulu
tiket itu kan bisa dibeli bagi tiketing bisa beli umpamanya maskapai ini dia deposit uang sekian, sekian. Ya, pada saat orang beli, dia beli dulu, pesan dulu, ya atau tidak? Setelah dia disetujui, baru dia jual di depan si nasabahnya. Boleh. Paham? Boleh Ustaz ya? Boleh. Alhamdulillah. Ya, silakan Ibu. Dikasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih. Saya termasuk yang alhamdulillah karena kajian-kajian Ustadz Erwandi juga kami sekeluarga sudah move on dari riba karena kemudahan Allah. Termasuk karena saya sendiri kan memang bergerak di bidang perlengkapan baby. Ada keinginan untuk melakukan kredit juga. Selain juga ada harapan untuk membuka offline shop. Cuman ada beberapa kendala, antara lain memang saya sendiri atau mungkin banyak dari rekan-rekan di sini yang masih ragu bahwa BNI Syariah itu memang betul-betul halal. Apakah Ustadz memang sudah, kalau saya pribadi memang percaya kepada Ustadz. Jadi mana yang lebih direkomendasikan, BMT atau BNI Syariah? Karena sejujurnya hati saya masih belum sepenuhnya tentram. Ke mana yang belum tentram? Ke penggunaan kreditnya KPR. Karena kan Anda, Ibu mau beli apa Ibu? saya ingin membuka ruko karena memang mau beli ruko. Ya. Sebentar Ibu, Ya. minta dari mereka masing-masing draft akadnya. ya Minta dari BNI Syariah akadnya, bisa dari BMT draft akadnya, lihat, pertimbangkan harganya. Ya, dari draft akadnya ada ribanya enggak Ustaz? Nanti kirim, Dek, gratis kan Dek? Konsul gratis Dek. Nanti biarkan nanti pegawai saya enggak saya gaji sebulan ini. Tim ETA, kirimkan ke mereka, ada enggak unsur ribanya? Ada enggak unsur ribanya? Kemudian perkiraan harga berapa? Kemampuan Anda pilih yang mana? Jelas? Kalau saya katakan ini halal tergantung Anda mau pilih yang mana. Jelas? Iya. Saya enggak mau jualan di sini karena memang sudah dapat fee dari mereka juga saya. Iya. Baik. Yang kedua, ya seperti halnya dengan kredit ruko atau apapun itu, saya pun kan memang ada berencana untuk melakukan kredit juga untuk teman-teman yang kesulitan. Produk saya memang produk khusus karena memang mengajak untuk hemat dan go green. Cuman memang berat di awal. Tapi begitu menyimak kajian Ustadz tentang risiko akad di awal itu berindikasi ke riba, saya jadi takut. Mana perbedaan antara menggunakan DP, komitmen fee, perbedaan akad saat kredit, arisan seperti itu. Semakin saya mempelajari, saya semakin takut untuk memulai. Ataukah memang akhirnya sampai saat ini saya masih belum menerima untuk penjualan kredit karena khawatir saya salah dalam hal akadnya. Pertanyaannya? Intinya, bagaimana Ibu kuncinya? sudah baca buku Harta Haram tentang jual beli kredit? Saya harapannya di sini dijual buku, ternyata tidak ada ya. Ada Bu, di ada luar Bu. Oh di depan. Oh Di ya luar. insya Allah nanti. Beli 5 langsung Ibu. Karena kebetulan tadi katanya nggak ada, ternyata ada. Beli 5 langsung. Iya. Kalau Ibu lebih bagus lagi, ada yang sekarang e-booknya. Bisa Ibu masukin ke handphone Ibu, kemana-mana bisa ada searchingnya. Tinggal ketik katanya muncul. E-booknya di Di depan. Google Play, enggak, bukan di sini, di Google Play Store, di situ, di Amerika. Murah bisa. Murah saya. Iya. Baik. Ada titipan pertanyaan satu lagi Ustadz. Saya rasa cukup Bu. Karena yang lain juga ngantri. Maaf ya Bu. Jazakallah khair. Oh, ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari tadi di depan ini ya. Ya, Pak, yang ini dulu Pak, yang pakai baju batik. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Safaat dari Pekanbaru. Ada hal yang mau saya tanyakan berkaitan dengan prosedur. Sudah sebulan yang lalu saya masih bergerak di developer sebagai marketing agent. Dan memang saya rasakan banyak hal-hal yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui tentang riba. Dan alhamdulillah doa saya dijabah, pertemukan dalam seminar ini bagaimana konsep riba
Karena banyak gini, orang ingin membeli rumah KPR, sedangkan terkendala dengan hal-hal apa sebelum ke bunganya ya Pak Ustadz ya. Di sini saya ingin tanyakan ke mungkin menurut Elang Properti dan BNI, BI checking di sini. Nah, banyak orang belum ke arah situ, ada BI checking, terkendala dia sudah terbebas dari hutang sebelumnya. Tapi masih yang di sini karakter katanya, karakter kredit. Artinya seperti tidak ada ampun buat dia. Pernah macet Pak ya? Ya, pernah macet gitu. Denda sudah dibayar, dan ini apakah itu berlaku di BNI? Ini kan di bawah BI juga Ustaz ya. Yang kedua, itu saya kebetulan dalam satu kasus ini menjualkan sebuah rumah oleh seorang minta menjualkan, si A menjualkan rumah, minta jualkan sama saya kepada si B. Si B ingin mengambil rumah ini. Saya sedang berusaha untuk mengarahkan kepada kredit yang syar'i. Apakah BNI Syariah punya cakupan? Tapi ini di luar Pekanbaru, Pak. Di luar Pekanbaru. Karena saya pernah konsul sama Elang Properti. Ini ada nasabah, ada konsumen saya. Mudah-mudahan kalau ini bisa terfasilitasi, maka akan selamatlah saudara kita ini dari riba. Ya demikian juga saya, karena saya yakini juga saya bukan pelaku riba, tapi ketika saya memfasilitasi seorang untuk memiliki fasilitas kredit seperti yang ribawi, saya akan terkena dampaknya gitu. Baik. Ya. Kutukannya. Ya, demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan untuk Pak Nirwan. Terima kasih Pak Safat. Insya Allah bisa menjawab pertanyaannya. Yang pertama bicara masalah BI checking. Di regulator dalam hal ini Bank Indonesia serta pengawas OJK sudah menetapkan bahwasanya setiap penyaluran kredit itu akan digolongkan berdasarkan collectability-nya. Jadi ada collectability 1, collectability 2, 3, 4 dan 5. Nah, untuk posisi 1 itu dikatakan lancar, kemudian collectability 2 atau call 2 istilahnya itu dalam perhatian khusus. Nah, sementara call 3, 4, dan 5 itu ditetapkan sebagai non-performing financing atau NPF. Bicara calon nasabah yang di dalam record BI checkingnya itu, termasuk dalam call 1, itu relatif tidak ada masalah pada saat mengajukan pembiayaan ke semua perbankan. Nah, ini regulasi yang berlaku umum di semua perbankan. Kemudian yang kedua, pada saat dia pernah turun ke call 2. Nah, yang berlaku di kami Bank BNI Syariah adalah itu dimungkinkan untuk mengajukan sepanjang usianya itu dalam kurun waktu 6 bulan terakhir gitu loh. Karena seperti tadi ini sampaikan, tidak mungkin nasabah itu akan lancar terus dalam pengertian pasti ada saat-saat di mana mengalami kesulitan. Nah, ini ada toleransinya. Sehingga pada posisi call 2 itu dimungkinkan untuk mengajukan pembiayaan kalau dalam periode 6 bulan terakhir. Tapi kalau dalam 6 bulan terakhir itu dalam posisi NPF atau 345 kita tidak bisa menyalurkannya. Kenapa? Karena memang pada posisi NPF itu biasanya butuh waktu untuk recovery. Baik itu khususnya untuk usaha, butuh waktu untuk recovery, dan pengalaman yang sudah terjadi itu adalah 6 bulan masih butuh waktu lagi untuk recovery. Karena tergantung dengan makroekonomi itu sendiri. Nah, yang sering kami alami di lapangan itu adalah si nasabah merasa dia tidak ada masalah dengan collectability perbankannya, Pak. Tapi begitu kita sampaikan data BI checking itu muncul namanya. Nah, yang sering terjadi itu adalah si nasabah meminjamkan namanya untuk orang lain, baik atas nama saudara, biasanya keluarga terdekat, di mana pada awal pinjaman si saudara itu komit akan membayar kewajibannya. Tetapi karena yang muncul di BI checking itu adalah si nasabah yang akan minjam, mau tak mau itu tidak bisa dipungkiri itu yang terjadi. Sehingga kami perbankan tidak bisa keluar dari data yang BI checking itu.
Sehingga kami minta, Pak, data yang ada pada kami seperti ini, dan kami pegawai bank tidak bisa menutup-tutupi ini gitu lah. Kalau seandainya ini kemudian hari terbuka oleh audit, ya ini bisa dikategorikan sebagai fraud karena menyajikan data yang tidak benar. Jadi memang perbankan, pegawai bank itu betul-betul dituntut komitmen yang tinggi. Tidak ada satupun data yang disembunyikan. Itu komitmen awal. Jadi karena memang kami menjual trust di sini, kepercayaan. Kemudian yang kedua, ada juga kejadian di mana si nasabah merasa tidak melakukan pinjaman di bank manapun, ternyata mohon maaf ada saudaranya yang meminjam KTP, kemudian pergi ke leasing untuk pinjam sepeda motor tanpa diketahui oleh si pemilik KTP. Nah, tahunya baru setelah mengajukan ke bank muncul identitas bahwasanya sudah di call 3, 4 atau 5. Nah, ini case-case yang sering terjadi yang kami tidak bisa lari dari data itu sendiri gitu, Pak. Pada prinsipnya seperti itu, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Yang kedua itu cakupan wilayah. Oke. Perihal pembiayaan di luar area kerja. Jadi memang BNI Syariah ada area kerjanya, di mana batasan area kerja itu adalah yang layak untuk dicapai atau dikelola gitu loh. Kalau seandainya ada nasabah di luar area kerja yang mengajukan pembiayaan, secara aturan itu agak susah untuk mengcovernya atau memprosesnya. Kenapa? Karena konsekuensi dari penyelon itu sendiri. Sementara kami tidak bisa memberikan harga yang berbeda. Harganya sudah standar. Nah, pada saat ada di luar area kerja yang mengajukan pembiayaan, biasanya kami minta referensi, Pak. Referensi kalau seandainya ini orang kategori bagus, bisa dijamin dan punya performance atau karakter bagus gitu. Karena setiap pembiayaan yang disalurkan, kredit yang disalurkan itu menjadi tanggung jawab manajemen yang pada kantor tersebut. Sehingga kenapa? Karena memang disitulah kompetensi dari seorang pegawai bank, Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Baik, lanjut. Ya, Bapak yang di depan ini, kita di depan dulu. Ya, ini yang baju putih, Pak. Tekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini menyambung yang di awal tadi, dikatakan bahwa tidak ada denda, tetapi ada klausal ganti rugi. Apakah bisa diperjelas klausal ganti rugi maksudnya bagaimana? Yang kedua itu mengenai take over KPR, Pak, untuk Pak Nizar. Apakah bisa dari KPR ribawi terus dipindahkan ke BNI Syariah? Jika bisa, bagaimana prosesnya? Terima kasih. Ya. Tadi sudah dijawab. Kalau take over tanya udah dijawab tadi, Pak. Tadi nggak ada pertanyaan kayaknya. Ah iya. Lagi keluar tadi. Tanya ke teman yang hadir tadi. Kalau nggak minta rekamannya, ada rekamannya. Ada rekaman nanti insya Allah. Ya, mengenai klausul ganti rugi. Ada klausul ganti rugi, Pak? Tidak ada, Ustaz. Hah? Yang denda kan sudah dihapus. Denda dihapus. Klausul ta'wid ada? Ta'wid sudah dihapus. Dihapuskan, Ustaz. Oh, udah nggak ada. Padahal saya dulu mengatakan kepada mereka, ta'wid boleh Anda minta, tapi sebesar biaya yang real. Artinya untuk nagih Anda kirim surat pakai pos, pakai segala macam, itu boleh ditagihkan. Di telepon boleh ditagihkan. Datang ke rumah, biaya datang ke rumah Anda boleh ditagihkan. Gara-gara Anda terlambat ada biaya. Tapi itu pun mereka hapus. Padahal itu halal untuk dicaskan dengan biaya real tanpa ada pertambahan keuntungan. Paham? Tapi ternyata alhamdulillah sudah mereka hapus. Baik sekali, Masya Allah. Ya, yang di belakang, silakan, Pak. Yang baju merah, batik ya. Merah apa coklat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya saya bisa bertanya, Ustaz. Saya ngikuti Ustaz Erwandi dari hari Ahad di RJ.
Dan belum baru bisa- dari hari Ahad ya akhi, orang dari dulu. Ya, saya ngikutinya kemarin Ustaz. Alhamdulillah. Dan baru sekali ini bisa bertanya ya? Ya, karena Ustaz lelah sekali kemarin dibatasi selalu. Maka lain kali duduk depan Pak ya. Yang saya ingin saya tanyakan Ustadz, jadi hari-hari kita rata-rata setiap hari itu memakai komputer Ustadz. Memakai komputer, nah program di dalamnya rata-rata Windows sekarang itu kita pakai adalah palsu. Artinya tanpa lisensi. Rata banyak orang memakai seperti itu. Kemudian saya kebetulan ngerti IT sedikit dan bisa pemrograman sedikit namanya Visual Basic dengan database MySQL. Yang ingin saya tanyakan, sampai hari ini itu saya tidak pernah beli yang namanya Visual Basic ke Microsoft, tidak pernah. Kemudian MySQL itu gratis kalau itu boleh dipakai. Yang saya ingin tanyakan itu gimana hukumnya Ustadz? Karena ketika Microsoft itu tidak kita beli lisensinya, kemudian Visual Basic kita gunakan untuk membuat aplikasi pengolahan data, kemudian kita jual jadi penghasilan buat kita. Jadi seperti apa itu Ustadz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Ini pertanyaan di luar konteks, kalau diizinkan saja. Kalau nggak diizinkan saya nggak jawab. Mohon diizinkan, saya udah lama nunggunya Ustaz. Ya, bolehlah Ustaz. Diizinkan. Baik, bolehlah. Ya, tidak halal, haram. Anda curi hak orang. Izin dulu ke Microsoft. Kalau diizinkan dia, baru halal Anda dapat uang dari pekerjaan itu. Cukup? Beli yang halal aja Mas. Cukup Ustaz. Tapi kalau ada Iwan di sini yang mengerti gimana cara belinya, saya dikasih tahu. Untuk yang Visual Basic. Kalau Microsoft saya ngerti belinya. Itu nggak urusan saya. Anda yang cari sendiri. Terima kasih Ustaz. Kalau Anda tanya di mana jual buku harta haram, saya tahu. Tapi jual itu mana urusan saya. Iya. Baik, silakan. Ya, yang di belakang, ya ini. Sulaiman Al-Hidayah. Betul. Langsung aja. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana Abu Sulaiman dari Pekanbaru. Ma'ruf ente ya akhi, anak kenal dari dulu. Di Radio Hidayah kan ya? Hidayah FM. Hidayah FM. Dari Tutup Ustaz. Yang ditanyakan masalah asuransi dari pembiayaan tadi. Anda sempat mengajukan pembiayaan di BNI, cuma terkendala di masalah asuransi gitu. Yang tadi saya sampaikan, asuransi yang mengikut dalam harga itu dibolehkan. Tapi yang Anda belum jelas itu, yang dimaksud dengan termasuk dalam harga itu seperti apa? Seperti waktu Anda mengurus pembiayaan dulu, ada asuransi yang BNI membantu untuk menguruskan dengan asuransi syariah, dan sudah ada ketentuan biaya atau nominal yang harus dibayar, kemudian setelah dijumlahkan baru disepakati harganya, harga rumah atau mobil tersebut. Apakah itu yang dimaksud dengan termasuk biaya atau bagaimana Pak? Ya. Jelas. Terpisah yang asuransi yang terpisah, kalau yang riba tidak boleh. Paham? Walaupun dia riba, tapi di-include dalam harga barang atau jasa, boleh. Include itu artinya, ya, Anda tidak bayar lagi sudah. Jelas? Mungkin maksudnya begini, Ustaz. Ini rumah harganya 200 juta, kita jual belinya, ini sudah termasuk keuntungan bank. Tapi kemudian bank mengatakan, ini nanti ada asuransi yang besarnya besarnya 5 juta. Tambah lagi 205. Ya. Berarti bukan include, terpisah. Terpisah, ya tanggunglah dosa sendiri kalau umpamanya itu ada asuransi yang haram. Ya, waktu pengurusan Tapi kan mereka sudah bilang bisa tanpa asuransi. Iya. Gampang jawabannya kan? Udah bisa ya Pak Nikon ya. Bisa mengerti ya? Iya, Oke. Tapi kalau yang include dia bilang ini harga 205 juta. Sudah ada asuransinya Pak? Sudah dalam sudah ada semuanya. Itu enggak ada masalah. Ya. Baik. Yang di depan silakan. Dari tadi sudah di tangan terus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sudarman, saya dari Jambi, Ustaz. Dari Jambi. Dari Ya, mana? dari Jambi. Dari Jambi Kerinci, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Berapa saya jam punya dari sini ke situ? usaha kecil-kecilan yang Berapa bergerak di jam bidang- dari sini ke Kerinci? Kalau jalan cepat sekitar 13 jam, Ustaz. Cepat 13 jam, jam lambat 35 jam. Bisa jadi, Ustaz. Tadi juga ada yang dari Rengat, Ustaz. Alhamdulillah, BNT. saya bisa bertemu dengan Ustadz dan bisa mengajukan pertanyaan. Saya punya usaha kecil-kecilan yang bergerak di bidang konstruksi bahan bangunan. Umumnya di tempat saya tinggal, itu rata-rata para pelanggan membeli barang dengan uang cash, namun barang tersebut belum dipakai, Ustadz. Karena mereka membeli barang, kemudian ketika barang itu belum cukup untuk membangun rumah, maka mereka itu mengumpulkan uang untuk membeli barang yang lain sampai barang tersebut cukup untuk dibangunkan sebuah rumah. Ada kadang-kadang sampai mencapai waktu 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya, tergantung penghasilan untuk mencukupi kebutuhan konstruksi tersebut. Oleh karena itu, barang yang menumpuk di tempat gudang saya jual terlebih dahulu kepada pelanggan yang lain. Dengan catatan, kalau pelanggan tersebut akan menggunakan barangnya, maka kita siapkan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ini tidak menyalahi syariat? Itu yang pertama. Yang kedua, saya terus terang saja, saya menggunakan modal untuk usaha saya itu melalui bank riba, Ustaz. Kemudian saya juga pernah bertanya dengan seorang ustadz, namun ustadz tersebut mungkin notabene-nya ilmunya mungkin di bawah Ustadz Tarmizi ya kalau nggak salah. Jadi beliau katanya boleh meminjam uang konvensional asalkan itu di bank karena bunganya dikembalikan kepada rakyat. Jadi berpikiran demikian dan saya tidak tahu ilmunya, maka saya juga melakukan hal tersebut. Namun alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya mempelajari buku karya dari Dr. Irwandi Tarmizi tentang harta haram muamalat kontemporer. Ternyata tidak ada celahnya yang namanya utang berbunga itu riba, Ustaz. Jadi yang menjadi pertanyaan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Karena uang tersebut sudah saya belikan tanah dengan kontrak 5 tahun dan sudah saya bayar selama 3 tahun. Saya bercita-cita dan berkeyakinan saya hanya akan menyelesaikan ini saja sampai akhirnya dan saya tidak akan mengulangi lagi. Sekarang utang riba Anda di bank itu masih ada atau sudah selesai? Masih ada 2 tahun lagi, Ustaz. 2 tahun lagi? Ya, masih ada 2 tahun lagi. Jual aset yang mungkin bisa dijual seperti Ibu tadi, tutupi utang besok. Besok hari kerja kan ya? Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Artinya secepatnya ditutup. Mengenai yang titip tadi, Ustaz. Jadi ada orang yang mau beli bahan bangunan tapi barangnya belum diambil, tapi beliau ini udah jual dulu. Bentar. Ketika orang datang, saya baru punya 10 juta, saya beli semen umpamanya 30 sak. Ya. 30 sak. Saya hanya nitip uang atau saya langsung beli semen? Oh ya, langsung beli barang, Ustaz. Biasanya beli barang. Lalu beli barang, lalu nitip, saya titip di sana kan belum saya pakai. Ya. Saya titip. Ya. Ya, betul. Saya titip, Anda kenakan cas biaya titip atau tidak? Tidak, Ustaz. Tidak, gratis. Ya. Tapi dia mengizinkan Anda untuk dijual dan ditukar, tapi pada saat dia butuhkan ada. Ya, ada. Karena kalau misalnya nggak dijual, dia mengizinkan untuk Anda jualkan atau tidak? Mengizinkan, Ustaz. Boleh. Kan diizinkannya. Yang penting nanti kalau pas dia mau menggunakannya, diizinkannya boleh. Namanya akadnya qard. Pinjam, dia meminjamkan semen, Anda ganti semen lagi. Dengan syarat tidak boleh ada kasih diskon. Ya, betul. Kalau tadi Anda pinjam 10 semen, kemudian ketika dia kembalikan Anda kasih diskon 1 semen, riba namanya. Enggak ada, Ustaz. Alhamdulillah, enggak ada riba, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Allah barik fik. Kalau dibikin deposit mungkin juga bisa, Ustaz. Deposit, GoPay maksud Anda? Iya. Selagi tidak ada diskon boleh, tapi nanti dikonversi dengan barang. Ya. Alhamdulillah. Ya, beberapa tapi pertanyaan lebih lagi. bagus yang tadi, ya serah terima kemudian nitip. Ya. Baik. Yang lain ada? Ibu-ibu ada? Ya, Ibu
Yang bercadar tadi, ya satu. Bapak di sini ada? Oh ya, nanti satu ya setelah ini ya. Nggak pernah dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Siti Salmah dari Kulim. Dari mana, Bu? Dari Kulim. Masya Allah. Masya Allah, dekat Ustaz. Bagus. Sehat Ustaz. Semoga Ustaz sehat selalu ya. Dapat kabar saya Ustaz dulunya sakit gitu. Sehat Ustaz. Allah amin. Allahumma amin Ibu. Memang saya habis tahun yang lalu kraniotomi, bedah tengkorak selama 17 jam dalam keadaan tidak sadar. Alhamdulillah, kemudian Allah beri nyawa lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji dan syukur, terima kasih Ustadz, berkat dari Ustadz juga dan hidayah dari Allah. Saya dan keluarga saya alhamdulillah telah bebas dari riba, dan semoga yang ada di sini juga insya Allah dibebaskan Allah dari riba dan Allah yang di luar sana, amin. Yang saya tanyakan, saya profesi dagang dan marketing. Marketing saya banyak, termasuk di Elang, di Al-Fadl dan yang lainnya gitu. Terus konsumen juga banyak nanya gitu kan. Pertanyaannya apa Ibu? Iya, gitu. Pertanyaannya langsung Bu. Pertanyaan langsung aja ya. Dulu saya kerja di bagian riba juga, dan saya membeli aset-aset umpamanya ladang atau tanah atau kebun gitu. Terus hasilnya subahat lah gitu kan, karena saya kerja di situ. Apakah ladang? Ibu kerja di tempat riba mana maksudnya? Riba pribadi Ustadz. Saya punya uang dulu saya kelola gitu. Membungakan uang berarti Bu ya? Iya gitulah. Pinjamkan uang ke orang, ya. dia bayarkan berlebih. Iya gitu. Masih ingat berapa rupiah sekarang Ibu perkiraan dapat dari ribanya, pertambahannya saja, bukan pokoknya? Saya tidak ingat Ustadz. Ada catatannya? Enggak ada, karena saya melupakan semua itu. Enggak perkiraan Mas. Perkiraan. Allah mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Bila kalian bertobat, untuk kalian hanya boleh pokok uang kalian. Berarti sesen pun pertambahan bunga riba tadi tidak halal. Kalau mampu sekarang dikeluarkan dari aset-aset yang ada tadi, diberikan kepada fasilitas umum atau fakir miskin. Tapi ternyata 90% sekarang itu dapat dari bunga riba tadi. Kalau ibu keluarkan, ibu jadi fakir miskin, gak punya apa-apa. Buat ibu halal sebatas kebutuhan pokok ibu. Yang di tanah itu saya tidak ingat Ustadz, cuman yang lain-lainnya udah saya keluarkan harta subahatnya. Saya juga sudah pernah nanya sama Ustadz gitu kan, saya salurkan ke yang disuruh Ustadz itulah kan. Tapi yang tanah yang saya beli dari harta subahat itu, apakah itu tuh harta tersebut harus saya jual atau bagaimana gitu? Dari hasil uang yang saya kerja riba tadi. Itu yang sama juga dengan yang lain. Sama juga. Kalau tanah ini dijual, ibu masih hidup di atas tanah atau besar di awang-awang ibu? Artinya punya tanah yang lain nggak ibu? Punya. Bu jual. Saya jual, jadi duitnya saya sumbangkan gitu. Ya betul. Saya nggak bisa hidup. Pribadi, enggak, saya nggak nikmati yang pribadinya enggak. Apa? Saya nggak bisa memanfaatkannya uangnya ya Ustaz. Tidak, ibu enggak. Kalau ibu keluarkan, ibu pasti punya uang nggak yang lain? Insya Allah Allah kasih rezeki Ustaz. Udah, presiden ke fakir miskin. Oh gitu. Oh, kalau saya sedekahkan untuk apa bisa tuh Ustaz? Pondok apa? Atau apa gitu? Sedekahkan keluarga Ustaz. Yang fakir miskin keluarga ibu boleh. Oh gitu. Tapi jangan kepada bapak, ibu dan anak. Untuk bikin pondok atau apa gimana gitu? Boleh. Boleh. Oh. Gitu. Terus pertanyaan dari konsumen di BNI di sana syaratnya yang menengah ke atas lah ya ibaratnya. Yang kerjanya PNS atau BUMN atau pegawai yang gimana, yang syarat pegawai kayak orang kerja di pasar gitu kan, kayak kerja di Ramayana atau yang lainnya, apakah bisa mengambil kredit di Elang Properti, lewat Elang Properti di BNI Syariah? Ya. Terus perbandingannya sama developer yang ada di internet, saya lagi marak-maraknya sekarang nih, developer tersebut menjual dengan harga yang murah dengan syarat cuman KTP dan KK. Boleh saya sebutkan PT-nya? Jangan Bu. Jangan. Jadi
Saya juga dulu ditawari jadi marketing di situ, dan setelah saya cek, saya ada keraguan. Pertanyaan Ibu apa? Pertanyaannya, apakah saya, karena saya ragu tadi, tapi orang udah banyak membelinya, udah beribu lah gitu. Bagaimana itu? Apakah saya lanjut menjual atau gimana? Baik, ini ada 2 pertanyaan. Satu nih untuk kita nih Pak Irwan. Bapak aja yang jawab atau saya? Bapak aja lah ya. Bankable atau non bankable nih Pak? Baik, makasih Bu Siti. Di dalam pengajuan kredit atau pembiayaan dalam pengertian syarat atau bankable tadi, ada hal yang harus diperhitungkan oleh perbankan yang menjadi penilaian. Yang pertama adalah masalah repayment capacity. Repayment capacity ini biasanya kita memotong sebesar 30 sampai dengan 40% dari take home pay. Take home pay ini mohon dipahami adalah gaji yang diterima setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada pada saat pengajuan. Nah, selanjutnya adalah setelah 30-40% ini kita juga menilai apakah yang sisanya itu diperhitungkan sebagai living cost atau biaya hidup. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang mengajukan itu pegawai, memang ada syaratnya. Syaratnya adalah minimal sudah menjadi pegawai selama 2 tahun. Kenapa? Karena tentang waktu 2 tahun itu bisa dijadikan acuan bahwasanya untuk kelanjutan berikutnya tidak ada masalah. Karena ini nanti terkait dengan kelangsungan pembayaran itu sendiri. Nah, 2 faktor ini yang menjadi acuan, dan di lapangan ini juga menjadi alasan apakah permohonan itu bisa disetujui atau tidak. Nah, pertanyaannya dikembalikan apakah 2 syarat ini memenuhi apa tidak. Biasanya untuk pegawai-pegawai yang sifatnya kontrak, itu setelah habis kontrak, dia harus cari lagi Bu, perusahaan yang baru. Dia harus bisa saja diperpanjang, bisa saja tidak. Nah, makanya untuk batasan status kontrak ini menjadi pertimbangan. Biasanya yang bisa kita proses lebih lanjut itu adalah apabila si calon nasabah yang mengajukan pembiayaan ini berstatus pegawai tetap. Nah, kemudian perusahaannya itu dinilai bonafit. Itu 2 hal yang sebagai awal, di samping syarat-syarat lain seperti halnya BI checking tadi. Nah, ini 3 hal yang menjadi pertimbangan. Pertanyaannya apakah ketiga ini bisa terpenuhi apa tidak? Karena lagi kita bicara data, Bu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bang Ade. Ya. Intinya kita maupun perbankan syariah itu akan memberikan kepada orang yang layak, Bu. Karena kalau kita berikan kepada orang yang tidak mampu nanti membayar, bahkan memberatkannya, justru ini tidak dibenarkan. Justru nanti akan memberikan masalah di kemudian hari. Jadi perlu ada penyaringan di sini. Ya, saya rasa itu cukup menjelaskan ya, Bu ya. Kita satu terakhir aja nih. Terakhir Bapak yang di kanan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ustaz mewakili satu meja sekalian, Ustaz. Satu meja berarti ada berempat, pertanyaan, ya. Pak? Satu pertanyaan langsung untuk berempat ini. Cuman pertanyaan jadi nyambung, Ustaz. Pertama, kami mewakili ini menyampaikan keluh kesah tentang bagaimana kepingin hijrah untuk keluar dari riba. Kami ada sekitar 18 PT yang punya kontrak kerja dengan salah satu bidang telekomunikasi di Sumatera. Itu sebagian modal kerjanya itu 4-5 tahun lalu masih terhutang dari sisa riba. Dan kepingin segera untuk melunasinya. Tapi kalau kami ekstrim amputasi, kami cash flow-nya terganggu dan bisa mengakibatkan terhenti pekerjaan. Katakanlah kami butuh modal 5-6 miliar. Kalau berapa kami, miliar? Ya, butuh berapa miliar? Kalau misalkan kami amputasi, kami Nggak ada butuh berapa miliar? 5-6 miliar, Ustaz. Insya Allah. Kecil, Ustaz ya? Amin, Ustaz. Kecil bagi BNI, kecil bagi BMT. Ya. Jadi pertama itu menjelang kami bisa amputasi ekstrim,
Karena resikonya kalau kami pelunasan sanggup dengan catatan akhirnya perusahaan tidak berjalan atau karyawan yang ratusan bisa di PHK. Kan sudah saya jawab, kecil, jangan takut. Insya Allah. Bismillah. Langsung pertanyaannya. Pertanyaannya apa lagi? Pertanyaannya, adakah seputaran di kita semua yang hadir ini bisa membantu kami secepatnya keluar dari tanggungan untuk melunaskan di hutang konvensional dan tidak hutang lagi gitu? Ada seperti yang tadi saya usulkan, tapi bukan take over. Jual aset-aset Anda, insya Allah. Dibantu oleh teman-teman. Ada Al-Fadl Store, ada BNI Syariah, ada BMT. Baik. Kalau nggak mereka bantu, lapor ke saya laporkan mereka ke Allah. Amin. Karena pekerjaannya dari Aceh sampai Lampung. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Sangkut paut dengan itu, kami dengan kontrak pekerjaan di telekomunikasi, seluruh karyawan wajib mempunyai BPJS, diangsuransikan. Kalau kami mengasuransikan, perusahaan membayarkan seluruh karyawan atau sebagian gaji karyawan ada yang ditanggung untuk membayar asuransi, bolehkah itu Ustaz? Sementara bukan boleh atau tidaknya, kalau tidak Anda lakukan, SIUP Anda dicabut, ya atau tidak? Betul. Dan Anda terpaksa. Dan menyalahi kontrak juga Ustaz. Ya, Anda terpaksa. Terpaksa, alhamdulillah, silahkan. Ada lagi Pak? Pertanyaan lain? Yang terakhir tadi Ustaz kan sama dengan dia pada dasarnya tidak boleh. Tapi ketika terpaksa Anda naik pesawat harus bayar beli di jasa raja, apa boleh buat? So, mungkin jalan kaki kan ke Jakarta dari Lampung sampai Aceh jalan kaki. Yang terakhir Ustaz, untuk dijual beli properti, ini kan developer menyiapkan rumah menjual kepada pihak bank menjual kepada nasabah. Kan terjadi jual beli 2 kali. Muncullah pajak. Apakah itu di notaris atau kan transaksi pajak? Bagaimana kalau pajaknya tidak dibayar? Kami tidak mau transaksi tapi pajak kami tidak mau bayar. Gimana Ustaz? Demikian Ustaz, syukron, jazakallah khair. Ini jawabannya mungkin jangan direkam kali ya. Apa? Jangan direkam, nggak apa-apa. Sering kok saya bermasalah dengan pajak. Ya. Anda nggak mau bayar nggak ada masalah. Tapi pindah tempat Anda dari rumah ke penjara. Jangankan Anda, orang yang punya perlengkapan keamanan khusus saja pindah tempat rumahnya, apalagi kita orang biasa. Berdosa enggak kita membayar? Kita tidak berdosa membayar. Yang berdosa mereka yang menarik. Rasulullah sudah memprediksikan akan terjadi ini, di mana pemimpin kalian di akhir zaman nanti menzalimi kalian. Maka alaikumus sam'a wa ta'ah. Tetap taat kepada dia dan dengar perintahnya. Wa in akhadha malak wa in daraba dhahrak. Sekalipun mereka mengambil hartamu, sekalipun mereka memukulmu. Paham? Berarti bayarkan. Kalau enggak dibayar berdosa atau tidak? Tidak. Tapi pindah rumah Anda. Atau usaha Anda tutup. Ada beberapa mahasiswa teman-teman yang ikut pelatihan muamalah dengan saya, mereka punya dua pabrik pengolahan herbal. Kemarin ketika ada tax amnesty, salah satu perusahaan mereka ikutkan tax amnesty. Apa yang terjadi? Dengan demikian mereka harus menaikkan harga jualnya 40% dari harga yang sudah ada. Kalau tidak, mereka tidak dapatkan keuntungan apa-apa pun juga. Semuanya hanya untuk biaya operasional saja. Mereka hanya lihatin dan dapat capek dan keringat doang. Yang satu alhamdulillah tidak diikutkannya tax amnesty, sehingga harga masih bisa bersaing dengan yang lain. Mereka bertanya, Ustaz, apakah wajib kami ikutkan yang ini tax amnesty? Kalau Anda ikutkan, dua-duanya Anda tinggal lihat doang, capek doang, tinggal nggak dapat apa-apa juga. Kalau Anda rela seperti itu nggak ada masalah. Paham? Tapi tidak Anda ikutkan, berdosa nggak kami? Ustaz? Tidak berdosa. Selagi Anda tidak bermasalah secara hukum dan tidak pindah ke penjara. Insya Allah selama ini nggak pernah kami ke penjara Ustaz. Ya alhamdulillah, terserah. Paham? Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini waktu sudah habis ya, karena tidak mungkin semua pertanyaan bisa dijawab di sini karena keterbatasan waktu. Ini kita minta sebelum Ustadz Irwandi akan memberikan kata penutup dari Pak Nirwan dulu, ada yang akan disampaikan. Baik. Sebagaimana disampaikan di awal, bahwasanya Bank BNI Syariah senantiasa melangkah ke arah yang benar, dan
kalaupun masih ada nampak yang belum memenuhi, kami siap dikritisi, kemudian kami siap diingatkan, dan tentunya juga dalam konteks ini mohon jangan tinggalkan kami Ustaz. Karena tanpa nasihat, tanpa kritikan tentunya dari jamaah maupun umat, tentunya BNI Syariah tidak bisa melangkah ke arah yang benar itu sendiri. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selagi mereka berpegang dengan saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan, kesempatan bagi Anda, mana yang menurut Anda tidak syar'i, sampaikan. Sungkan langsung, sampaikan ke erwanditarmizi.com, nanti bisa, iya betul itu alamatnya Dik, info@erwanditarmizi.com. Nanti insya Allah kita bantu agar bisa mendapatkan solusi syar'inya insya Allah ta'ala. Saya kira cukup, tapi saya mohon satu permintaan saya. Jangan tanya saya lagi, saya mau pergi ke Dumai sekarang. Kalau enggak saya telat dan pusing. Assalamualaikum, saya izin. Baik. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.